Pagi ini kita akan mensimulasikan tentang persalinan normal. Persalinan normal yang kita gunakan adalah persalinan dengan buku panduan terbaru di tahun 2017. Pada prinsip langkah masih sama 60 langkah, tapi penekanan di 2012 dan di 2017 adalah hanya pada saat pengisian lembar pantograf. Ya, lembar pantograf yang bagaimana? Kalau ibu datang ternyata dia buka 4 cm, tapi durasi kontraksi belum 4 kali dalam lebih dari 40 detik, jangan cepat-cepat dimasukkan ke dalam lembar pantograf. Artinya apa? Yang dimasukkan ke dalam lembar pantograf adalah kontraksi, pembukaan menyesuaikan kontraksi. Buka 4, kontraksi 4 kali dengan durasi lebih dari 40 detik. Itu clue-nya yang masuk ke dalam lembar pantograf. Dapat tadi? 4 kali dalam Pembukaan 4 cm, kontraksinya 4 kali dalam durasi 40 detik. lebih dari 40 detik dalam 10 menit ya. Kan kita menghitung kontraksi setiap 30 menit tapi durasinya 10 menit. Ya, itu patokannya. Kalau dia 4 cm ternyata 4 kali tapi belum 40 detik, kita tidak perlu menunggu pembukaan selama 4 jam. Karena teorinya pembukaan kita periksa setiap 4 jam. Tapi sejam kemudian kita boleh lakukan PD kembali. Omongan saya dicatat, mana yang nggak ada di buku, ya kan? Jadi boleh dilakukan periksa dalam ulang, kemudian 1 jam kemudian. Tidak lagi menunggu secara teori 4 jam. Kalau pembukaan sudah 4 cm, kontraksinya sudah 4 kali tapi ritmenya belum teratur, masih 30 40 30 40 gitu ya, nggak apa-apa. Sejam kemudian kita PD. Betul, kita pastikan bahwa kontraksinya 4 kali dengan durasi lebih dari 40 detik. Kenapa sekarang seperti itu APN yang terbaru? Artinya bidan itu tidak lagi terburu-buru untuk menegakkan diagnosa, terburu-buru memasukkan ke dalam lembar pantograf. Pastikan 4 cm saudara ada di mana? 4 cm kalian itu ada di mana? Ya kan? Jadi jangan terus tiba rujuk, padahal sampai di fasilitas kesehatan, rumah sakit, klinik, itu pasiennya juga akhirnya bersalinnya secara normal. Ya, kemarin pada APN yang di 2012 ada teknik untuk pemotongan tali pusar dengan teknik pegang 5 cm dan lain sebagainya. Kalau sekarang kita sudah kembali lagi. Nanti akan kita simulasikan ulang. Ya, oke, dibaca dari pojok. Yang pertama, langkah pertama, Mengenali tanda dan gejala kala 2. apa kemarin? Tanda gejala kala 2. Doran teknus perjol pulka. Dorongan kuat untuk menekan. Doran teknus tekanan pada anus. Perjol perineum menonjol. Pulka. Lain kita lihat ada blood slim, ya kan, pengeluaran darah. Lanjut. 2. Menyiapkan pertolongan persalinan. Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan menata laksana komplikasi segera pada ibu dan bayi lahir. Untuk asuhan BBL atau resusitasi, siapkan tempat datar, rata, bersih, dan kering dan hangat, 3 handuk kain bersih dan kering, termasuk ganjal bahu bayi, alat penghisap lendir, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi. Untuk ibu,
menggelar kain di perut bawah ibu, menyiapkan oksitosin 10 unit, alat suntik steril sekali pakai di dalam partusan. Ya. Tadi apa? Oksitosin. Tali pusat, gunting FG, gunting pusat, tali ya, tali untuk menjepit tali pusar atau dengan menggunakan lem. Kita kan nggak ada. Ini handscoon untuk kita lakukan periksa dalam, ada handscoon steril, ya kan, untuk penolong persalinannya. Linek, bengkok, ada tempat plasenta, air DTT, air klorin, kemudian APD, dup, handuk, kain pengganti ibu, dan alat-alat untuk tindakan pertolongan persalinan penanganan bayi baru lahir ya. Penanganan bayi baru lahir di sini juga ada settingan untuk resusitasi, persiapan tindakan resusitasi, ya kan, meja, ada lampu sorot, radian warmer, terus dengan meja yang keras, datar, bersih, hangat, kain, bedong dengan ganjal, bahu, ya kan. Nanti ada vitamin K, hepatitis, dan salep mata. Kemudian baru kita lakukan pemeriksaan antropometri, itu settingannya, ya. Kemudian lanjut. 3. Pakai celemek plastik atau dari bahan yang tidak tembus cairan. Ya, sebelum kita mau pakai segala macam, pastikan oksitosin sudah kita patahkan dulu, ya kan? Ambil spek, patahkan. Kita masukkan spek ke dalam bahan instrumen. Pastikan ininya terkunci, jangan main buka-buka aja. Nal sama induknya ini kunci, karena kadang-kadang ada yang belum nyangkut tapi udah plek gini, akhirnya lepas kan, terpisah ya. Biasa kan dikunci dulu, buka seperti buka pipa, pisah, ini masukkan ke dalam spek. Ini buangnya kemana tadi? Kemana? warna hitam, Hitam apa merah? merah, Kalau yang hitam untuk apa? non medis, Nanti dilihat. Terus kita tadi pakai celemek APD. Tidak ada prinsip pemakaian mana dulu, ya kan? Boleh gunakan mitela dulu. Kalau yang sudah pakai berhijab tidak perlu lagi. Ingat, tidak boleh lagi menggunakan Scott yang ada kantong Doraemon. Ini sekaligus dievaluasi ya. Besok kalau mau ngebon lagi, kalau ininya masih ada, suruh pretelin orang dia ini lab. Nggak boleh ya, karena ini celemek untuk di dapur, bukan celemek patus. Emang boleh Bu di iniin, boleh. Kemudian kita gunakan apa ini namanya? Ini udah nggak kenceng ya. Apa? Masker. Maskernya yang tali, bukan masker yang langsung cipluk. Itu masker untuk naik motor, ya, bukan nolong persalinan. Ikat. Ada tekniknya. Ini pada saat kita udah ngikat kayak gini, diikat baru krek, ditarik, baru kita ikat yang bagian bawah. Memang kalau kita ngomong pakai masker agak ngap ya, tapi memang harus terbiasa. Makanya ini posisikan tidak usah terlalu kencang. Kemudian kita pakai kacamata Google. Ini pasti bakal ngembun-ngembun terus ini. Sepatu bootnya mana? Itu sepatu boot, bukan sepatu, harusnya sepatu boot ya. Ini bukan sepatu boot. Sepatu boot harusnya sepatu yang mau seperti ke kebun, ya, sepatu yang panjang. Jadi kayak kalau yang begini kita ya muat ini, muat. Oke, lanjut langkah kemudian.
Besok dipakai semua. 4. Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Kemarin berapa langkah cuci tangan? Taruh sabun, ya kan? Kita ratakan. Kemudian ingat semua ke arah luar. Punggung, selat, bergantian kiri dan kanan. Terus kunci. Kemudian ibu jari. semua ke arah luar. Jadi nekennya ke bawah. Ya, nggak ada yang naik turun. Kemudian bergantian. Terus bisa kita gunakan dengan sabun, ya, pakai safflon. Berapa perbandingannya? Kan udah belajar PI. Berapa perbandingannya? 1 banding? Seperti antis, 9. safflon dan apa? Alkohol. Berapa perbandingannya? 1:9. 1 banding 9. 9. Berapa safflon, berapa alkohol? 1 alkohol. PN itu ada paling depan PN. Baca ya, nanti besok keluarnya soalnya keluar. Oke, lanjut baca nanti. Selesai cuci tangan, ingat cuci tangan itu ininya harus tadi diginiin ya. Lepas semua perhiasan, tangannya disingkirkan, disisingkan. Nggak ada ceritanya habis cuci tangan diturunin lagi, tetap aja begini terus. Lanjut. Memakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk memeriksa dalam. Kita mau periksa dalam, artinya kita harus pastikan betul alat ini sudah ada di sana. Kita letakkan beko ini yang melingkar, ini yang ada di depan vulva. Kadang-kadang kalian naruhnya begini, bahkan mirisnya lagi saya begini naruhnya. Kalian mau periksa dalam di mana kalau naruhnya di situ? Ya, taruh di sini, nggak usah dideketin bener. Ambil kapas DTT. Paus dulu, Bu. Nih, bisa kita buka. Ya kan? Kemudian kita gunakan sarung tangan. Pakai sarung tangan yang mana dulu? Muat enggak ini? Ya, kalau teknik menggunakan handscoon, teknik artsnya dari bawah. Nah, kalau sudah dapat semua begini, naikin ke atas. Ya, jadi tadi megang, ini kan harusnya turun ke bawah, temuin jari-jarinya baru di ini. Kemudian kita masukkan oksitosin tadi yang sudah kita patahkan dengan teknik one hand. Kita masukkan. Berapa cc tadi? 1. Hah? Yang dicampur 1. enggak? Jadi item-itemnya juga kita taruhnya. Nah, ini kita buang kemana tadi? Safety box. Ini kita tutup lagi dengan tetap menggunakan satu kunci ya. Taruh lagi. Ini kita tutup. Sebelum kita tutup, ambil setengah alkohol untuk kita tiriskan karena kita mau melakukan pemecahan air ke lubang. Alat bisa kita dekatkan. Baru kita gunakan handscoon ya. Tadi kita sudah pakai handscoon. Pegang yang bagian luar. Kalau belum dalam. Ini sama. Kita arahkan ke bawah. Ini megangnya dalam ya. Kita lihat jempol ada di mana. Nah, ini kita pegang, kita masukkan tangan. Sudah dapat, langsung kita naikkan ke atas untuk memasukkan ke setiap jari. Harus tahu diri ya sama tangan ya. Kalau tangan yang nggak imut-imut nggak usah maksain. Kemudian kita lakukan
vulva, hijin. Ya, ada di situ. Lanjut. Bersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT. Jika introitus vagina, perineum atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Buang kapas atau kasa bersih yang terkontaminasi. Sebelumnya jelaskan dulu ke ibu-ibu sebentar, saya akan lakukan pemeriksaan dulu, ya kan? Jalan lahir ibu saya periksa dulu ya Bu, gitu. Kalau ibu bersedia ya tidak perlu, tapi kita hanya memberikan penjelasan. Ambil tadi kapas yang sudah dibuat, kapas DTT. Kalau mau megang, kita mau vulva hijin begini, habis kapas dengan tangan kalian, ya kan? Makanya kenapa pegang biasakan di bagian yang tengah, ya kan? Tidak labia mayor terdekat, labia minor terdekat ya. Mana dulu yang mau kalian ambil? Bagian dalam apa bagian luar? Kalau kita periksa dalam, kita bersihkan dalam dulu. Pada saat kita bersihin luar, kira-kira dalam masuk nggak? Jadi mana dulu? Minor, mayor? Mayor. Yang luar mayor? Yang dalam? Minor. Jangan kebalik-balik ya. Baik kiri maupun kanan. Bersihkan labia mayor kanan. Satu, langsung. Buang ke kotak sampah. Ini kalau mau mengganggu sebentar, ini bisa kita pakai sikut. Ambil lagi kapas yang kedua, labia mayor kiri. Sebenarnya tangan kiri ini tidak perlu lagi untuk mencoba membuka. Kenapa? Pedien base-nya ternyata kita membuka labia ini akhirnya memberikan rasa sakit. Jadi menyesuaikan saja, jangan banyak memberikan intervensi ya, penuh kelembutan. Gunakan kemarin 5 benang merah yang salah satunya adalah sayang ibu ya, buang. Kemudian labia minor kanan, buang. Labia minor kiri, kembali lagi ya, tengah ya. Ambil, buang. Vestibulum, perineum sampai anus diputar sedikit. Buang. Ya kan? Kemudian kita ingin melakukan periksa dalam. Ini kepala jangan keluar dulu. Kemarin apa yang mau kita lihat periksa dalam? Ya, sebelum kita masuk tangan ke dalam, kita pastikan dulu di situ ada pengeluaran blood stream, ya kan? Bagaimana kaku, ada tidak varises, ada tidak udem, ya kan? Ada tidak kelainan-kelainan yang mengikuti. Kalau nggak kelihatan bisa pindah ke sana. Kemudian satu jari, masukkan tangan jari yang sebelah tengah, ya kan? Tarik napas ya Bu, kita masukkan dulu satu. Ya kan, baru kita masukkan satunya. Ya, kita juga atau gini. Nih, ibu jari begini. Tarik nafas Bu, masukkan satu jari. Ya kan, satu jari kita masukkan. Udah masuk, kita masukkan yang bagian bawah. Pertama kita ingin melihat. Nih, lihat tangan saya. Ini yang akan kita lihat. Adanya kelenjar Skene ataupun kelenjar Bartolini. Adakah nyeri? Adakah massa? Ya, bisa pada saat kita PD. Sebelum kita masuk ke bagian dalam. Bagian dalam yang kita raba adalah bagaimana si mulut rahim itu masuk. Ingat, ini leher rahim, tapi yang kita cari adalah mulut rahim. Sudah ketemu masuk ke mulutnya, baru kita bisa ukur berapa pembukaan, berapa sampai sejauh mana persentasi kepala turun, artinya penurunan kepala. Bagian apa yang teraba di bawah, bagaimana ketuban, ya kan? Kalau ketuban ini masih ada, kita belum bisa lihat apakah petunjuknya ubun-ubun kecil kiri kanan atau apakah ada penyusupan. Makanya kita lakukan amniotomi.
Di pantograf ada SRM, ada ARM. Apa itu? Apa singkatannya? Amniotomi ruptur membran spontan ruptur membran. ARM, SRM ya, jangan salah. Kemudian kita ambil setengah koher. Bagian mata yang tajam diarahkan ke dalam. Perlahan-lahan kita telusuri, saya keluarkan tangan saya gini. Jadi ini kita masukkan perlahan-lahan sampai dengan ketemu di ibu jari begini. Ini hanya untuk melindungi. Kalau sudah yakin terlindungi sama tangan, baru sini kita puter. Nanti tangan ada di atas simfisis atau di atas fundus. Kalau di atas simfisis kita tidak bisa teraba benar. Tapi kita periksa di atas fundus karena untuk memastikan adanya kontraksi. Pada saat kapan kita memecahkan ketuban? His, di antara his mulai turun. Bukan pada saat his, pada saat his muncrat dia. Pada saat his sudah nggak ada, setengah mati kalian nyari. Karena kalau his nggak ada, ketuban itu kayak balon yang sudah mau pecah tuh ya. Susah kan kita ngempesinnya aja kan. Tapi kalau pada saat balon kenceng, terus kita pecahin kayak mana? Duar gitu kan. Nah, jadi pada saat kontraksi, di antara kontraksi sudah mulai mau mereda. Makanya ini tangan kita pastikan benar ada di atas. Ya, di atas abdomen. Ya, kita ulangi. Masukkan setengah koher, telusuri sampai dengan temukan ibu jari. Kemudian sudah di dalam sini kita putar arah mata tajamnya tadi ke arah depan. Ini kita pastikan ada kontraksi atau tidak. Di antara his mulai meremah, baru kita tutup di sini, bantu kita torekan. Torekan itu hanya itu. Yang tajamnya ini yang ya, hanya menorehkan. Ya, jangan buru-buru mengeluarkan tangan. Kalau sudah kita torehkan, kita cepat-cepat nih, putar lagi ke dalam, putar lagi begini ya, baru ini kita keluar. Jadi bukan langsung tadi begini kita keluar, tapi kita kembalikan lagi, ngarah ke arah dalam, baru ini kita keluarkan. Tangan kanan standby saja di dalam. Tadi ada yang tertinggal. Pada saat kita menorehkan, jangan lupa ini tadi kita dekatkan. Ya. Kemana-mana dia kalau ini tadi pecahin ketuban-ketuban yang nggak ada ininya, nggak ada bengkoknya ya. Oke, kita keluarkan. Ini biar di dalam. Ini kita tiriskan di sini. Penggunaan bengkok bisa dengan 1 bengkok, bisa dengan 2 bengkok. 2 bengkok, coba tolong ambil 1 bengkok. Taruh sini, ini taruh sini. Lebih enak kan? Ya enggak? Atau kayak rumah makan Padang, berjejer-jejer. Ya bisa aja, naruh kapas, ya kan? Namanya bengkok, untuk naruh yang kotor-kotor kan? Boleh. Yang penting prinsip penggunaannya tahu. 1 boleh nggak? Boleh tadi tirisin di sini, cuman kan mengerikan kalau dia terjatuh. Ya kan? Karena tidak boleh terendam berbarengan dengan air ketuban. Ya, makanya sendiri. Sudah seperti itu tadi nih, baru kita pastikan setelah ketuban pecah tidak ada bagian yang menumbung. Karena biasanya kalau ketuban sudah pecah, tali pusat ikut luruh atau tangan yang ikut, kaki yang ikut, itu pada saat kita PD. Makanya kita pastikan benar tangan masih ada di depan, di dalam. Ya, sembari kita pastikan petunjuk atau denominator. Kalau ketuban sudah pecah, baru kita bisa tentukan di mana pusat putaran denominatornya. Ubun-ubun kecilnya kemana? Kiri, kanan, depan, belakang. Ya, baru sudah kita pastikan kepala sudah turun di hot 4. Penurunan kepala sudah di hot 4 tadi ya, presentasinya jelas ke belakang kepala. Penipisannya sudah 100%, pembukaan 10 cm. Kemudian kita lihat ternyata petunjuknya ada di ubun-ubun kecil kiri depan umpamanya gitu. Nah, sembari kita lihat juga tangan kita keluarkan, sembari kita pastikan warna ketuban. Jernih, bercampur darah, bercampur mekonium kah? Ya kan? Di situ kita bisa pastikan nih mau bersalinnya ada apa-apa. Kemungkinan bayi aspeksia nih. Kalau sudah hijau-hijau
Kalau sudah warnanya bau gitu lagi ya, tambah itu udah pasti bayi lahirnya pasti nyengat-nyengat. Siap-siap kita tindakan resusitasi. Tapi kita ngomongnya ke ranah yang normal ya. Kalau kita ngomong normal berarti warna air ketubannya jernih. Ya kan? Jernih. Selesai, kemudian kita bereskan alat. Kita letakkan, ingat merendam alat ini bersamaan karena durasi perendaman selama berapa lama? 10 menit. Kita letakkan. Ini kita kembalikan. Cemplungkan gelas handscoon di larutan mana? Klorin. Jadi kalau praktik rendam di larutan klorin, cuci tangan. Jangan gini nih. Coba lihat tangan saya. Ini cuci tangan bukan. Jadi kalau praktek, betul-betul harus praktek. Cuci tangan di dalam air klorin. Jadi di dalam air klorin, bersihkan. Baru kita tiriskan. Jadi bukan praktek tapi nggak praktek beneran ya. Prakteknya beneran, bener. Ini karena ada air. Nah, tiriskan. Jangan direndam, nanti rendamnya bareng-bareng. Kemudian kita lakukan periksa denyut jantung. Kita tahu tadi dipuka atau dipuki, ya kan? Kita pastikan untuk melihat denyut jantung. Taruh ini di sini, satu tangan ke arah nadi ibu. Kita pastikan denyut jantungnya masih bagus. Ya, selesai, baru ibu kita jelaskan. Ibu, setelah saya lakukan pemeriksaan, ibu siap dalam proses persalinan. Pembukaan sudah 10 cm, kontraksi ibu sudah kuat. Ibu sekarang sudah ngerasa mules, Bu? Iya, mules. Denyut jantungnya masih bagus. Ya kan? Tanyakan ibu. Ibu mau didampingi siapa? Jangan langsung tadi, Bapak, ayo Pak, ibunya mau bersalin. Jangan. Tawarkan dulu. Ini sudah mau bersalin, silahkan. Ibu mau makan, ibu mau minum, tawarin. Meskipun mungkin udah antara hidup dan enggak kan kalau udah kayak gitu. Mau makan, ayo Pak, tolong Pak atau Bu, dikasih minum ibunya. Ibu mau didampingi siapa? Sama suami. Ayo Bapak, tolong Pak, bantu Pak suaminya. Dia ibunya. Tolong bantu ibunya, naik ke atas tempat tidur. Siapa yang mau naik? Naik, Tri. Ayo Pak, di belakang ibu. Ibu mau seperti apa? Karena tadi kita sudah katakan ibu siap untuk bersalin, kita akan lakukan tindakan pertolongan persalinan. Letakkan handuk di atas perut ibu. Kenapa saya bilang melipatnya seperti ini? Ini nggak prinsip. Bu, kalau lipat biasa boleh nggak? Boleh. Cuman kan kita larinya lagi art, seni. Ini kita taruh, ini bisa tinggal kita gulung. Ya kan? Bagian yang lembut yang ada di bagian atas, yang kasar di bagian bawah. Kita ambil underpad atau sepertiga kain, ya kan? Posisinya melebar gini atau begini? Melebar atau memanjang? Panjang. Kalau bilang ini kan underpad, arts, boleh dipegang atau kalau dia bilang dengan kain sepertiga kain, bukan kainnya yang di segitiga, tapi sepertiga kain. Gini, paham? Bukan kain yang di segitiga ya. Karena ini pakai underpad, oke. Ayo Bu, bantu Bu, angkat bokongnya sedikit Bu, angkat bokongnya. Nah, ibu angkat bokong. Ya kan? Sudah? Kemudian kita dekatkan. Nih. Untuk placenta. Ini kita buka, kita periksa paus dulu. Ingat, tidak boleh tersentuh oleh benda yang lain. Sudah masuk begini tadi ya, langsung naikin ke atas. Jadi lebih enak. Itu juga seni, arts. Handscoon evidence base yang sekarang, APN yang terbaru. Handscoon yang dipakai adalah handscoon
panjang. Tapi handscoon panjangnya juga bukan handscoon untuk manual yang sampai segini. Handscoon panjangnya sampai sini. Sekarang sudah ada jualannya memang. Teman memang masih susah di kita. Ya minimal 1/4 gini lah ya. Karena tadi kalau handscoon yang bersih kan dia hanya di sini kan. Ya, kalau ini kan handscoonnya lebih panjang. Ya. Oke, kita ambil kembali untuk yang sebelahnya. Nggak boleh tuh ya pegang bagian luar. Prinsip tindakan dulu. Ya. Sudah pakai handscoon semua? Tadi kok turun. Kemudian kita lakukan, coba tolong buka. Ini kita buka dulu ya pantumnya ya. Nahan apa? Nih nahan ini. Bukan ditekan, tapi hanya bukan ini yang nahan. Paham nggak? Bukan jari ya, tapi kita hanya di sini nah. Kita membantu untuk nurunin supaya dia pada saat melakukan defleksi maksimal tidak terjadi secara cepat. Patus precipitatus, struktur kemana-mana, resiko di sini, ya. Oke. Lakukan penahanan perineum. Satu tangan ada di atas untuk membantu tadi ya. Tapi juga tangan membebankan lagi ke ibu, aduh begini. Ininya nahan perineum. Ya. Jangan, ini hanya nahan. Ayo Bu, pinter Bu, napas Bu, ayo Bu, dikit lagi Bu, terus disupport. Itu yang namanya asuhan sayang ibu. Meskipun ini nggak gerak-gerak sebenarnya kan, dia ngeden masuk, ih dikit lagi Bu, pinter Bu, ya Bu, hilang. Ya udah istirahat, kasih minum. Jadi kalau nolong persalinan beneran begitu, bukan kita pimpin tahu-tahu langsung jrol, enggak. Apalagi anak Primi dari buka lengkap, makanya kenapa bisa ditunggu sampai maksimal 2 jam. Itu nggak cepet lahir. Hilang. Itu yang selalu pun saya ingatkan, buka 10 cm ini kontraksi, sudah mulai hilang. Apalagi sudah crowing di sini. Capek ibunya. Udah nggak enak sebenarnya ada genjelan, tapi tenaga sudah habis. Sudah mulai lemah. Kenapa? Karena kepala sudah keluar dari panggul. Makanya terus disupport ibunya. Jangan terus ibunya yang diem aja, malah nggak semangat, malah apa diam. Kita biarin. Makanya kenapa saya bilang hati-hati pada saat pengisian partograf. Nggak ada ceritanya 10 cm itu diblok hitam sampai 5 kali durasinya. Apa iya? Coba periksa benar pada saat nolong persalinan. Baru kalian bisa tahu seperti apa buka 10 itu ritme kontraksi. Ya. Nanti pada saat besok kalian di bidan, jadi nggak asal-asal kalian lakukan ya. Hilang. Oh ya udah, tarik nafas Bu, keluarkan. Ayo Pak, kasih minum Pak ibunya Pak. Terus support gitu. Biasanya kalau mulus bu bidan dia ngomong sama kita, oh iya pinter. Apalagi kalau ini yang masih di dalam. Ini belum dia keluar 5-6 cm di depan vulva, kita bisa tahu ibu itu ngedennya benar atau tidak. Kenapa? Di sini ada gerakan. Kepala itu bergerak. Nampak. Satu. Yang kedua, anes. Pada saat dia ngedennya benar pasti anesnya buka. Tapi kalau udah itu benar di bawah. Tapi kalau udah habis tenaga ngeden bener enggak, di bawah nggak ada reaksi, diem aja di tempat. Yuk, nggak usah stres. Pukul dan ininya pahanya, sentuh. Tenang, ayo Bu pinter. Enggak gitu, yuk pinter yuk. Coba inget nih, pegang, coba rasain. Ada kaki tangan saya di sini kerasa nggak? Ngedennya di sini yuk Bu, yuk pinter yuk. Masih dia, belum bener. Nggak usah stres Bu, jangan jerit-jerit. Sini loh Bu, yuk. Baru bener. Nah ya dikit lagi pinter. Mulai bergerak kan? Padahal bergeraknya dikit-dikit kan? Ya Allah subhanallah, apalah segala macam. Iya kan? Terus support ibu, berikan rasa bahwa dia mampu, dia bisa. Ingat yang namanya filosofi kebidanan bahwa hamil itu adalah perubahan fisiologis. Bersalin itu adalah hal yang fisiologis. Kalau nggak mulus, nggak nyeri, gimana bayinya mau lahir?
Makanya terus kita ada gunanya di bidan apa ya, support ibu terus. Hilang ya udah, tapi hindari untuk masas di abdomen. Yang dimasas adalah putih susu. Lelah dia, ibu ya udah yuk miring dulu yuk, miring. Ibu mulus lagi yuk, gitu terus. Itu bisa sampai sejaman. Jadi jangan kalian pikir 5-6 cm depan pulpa, bayi lahir. Itu kan kita praktek di lab. Kenyataannya di lapangan pada saat ibu bersalin ya nggak begitu. Enak juga kan kalau begitu kan. Saya anak ketiga aja kemarin yang hirji. Ayo bu, pinter bu, dikit lagi bu. Ayo bu, ingat ini hanya menahan nih ya. Yang ini kita hanya nahan di sini nih, di apa ini? Lekuan apa ini ya? Leher. Nah, yuk terus bu, pinter bu. Yuk pinter bu, dikit lagi bu. Iya. Yuk, tarik napas pendek-pendek yuk. Tarik napas. Sudah, stop. Suruh berhenti karena kepala sudah keluar. Ya kan? Udah keluar. Baru kita ambil kain, duk. Atau kita ambil kasa, mana kasa? Ya kan? Ambil kasa, atau kalau kita pakai kain, boleh kita ambil yang di bagian ujung ke ujung. Karena ujung ke ujung ini biasanya yang jauh dari percikan darah, ya. Percikan darah kan di sekitar ini. Kalau mau amannya ambil kasa, kita angkat dongakkan sedikit, kita elap dari mana? Mata, terus mulut dulu apa hidung dulu? Hidung, kemudian mulut. Kemudian kita lakukan pemeriksaan apakah ada lilitan tali pusar. Kita letakkan tangan kiri kita di bawah, tangan kanan yang mencari. Untuk mencari lilitan. Tidak ada ternyata, terus kita nunggu sampai melakukan putaran paksi keluar. Ya kan? Memutar dia. Engagement, fleksi, putaran paksi dalam sekaligus defleksi maksimal, keluar tadi. Kemudian dia melakukan putaran paksi keluar. Kita lakukan biparetal. Paretal. Jangan begini. Sekidal-kidalnya orang pasti bergeraknya di sini. Ya. Tarik ke bawah sedikit, melahirkan bahu depan ke atas, lahirkan bahu belakang, sanggah. Susur terus sampai ke apa ini? Tumit bawah ya. Kita pindahkan pek. Ini enggak prinsip, begini boleh. Tapi saya lebih suka kepala ada di telapak tangan. Kenapa? Enggak akan mungkin loncat-loncat. Karena dia mantep sudah di tangan kita. Ini kan sama pantung. Kebayang sama bayi beneran? Ya enggak? Ya. Kita lakukan penilaian sepintas. Apakah bayi cukup bulan, bayi bernapas, menangis kuat, bergerak aktif, bernapas sampai dengan menangis itu satu paket biasanya, ya. Baru kita lihat lakukan pergerakan aktif atau tidak. Kemudian kita letakkan ke perut ibu, ya. Ini kalau dia puki. Bagaimana kalau dia puka? Sama seperti tadi. Biparetal, ke bawah, ke atas, sanggah. Tapi nyusurnya adalah Tangan kiri. Karena susur itu adalah menyusur punggung, bukan menyusur dada. Nah, kalau ini tadi kan benar begini. Ya enggak? Karena tangan kita yang banyak, 4 jari kita ini yang menyusur arah punggung. Tangan ibu jari selalu harus ada di atas. Kenapa? Ini tidak kita lindungi prek sobek kemana-mana. Ya, makanya tangan ini selalu kita lindungi. Ini kan bayi hidup kan? Kebayang bayi bergerak kayak mana? Ini begini, kita tidak begini. Karena ini bukan nyusur. Nyusur apa ini kalau kayak gini? Nyusur dada. Padahal yang kita susur adalah bagian punggung. Ya, gini nih. Megangnya gini, bukan kayak gini. Jangan bingung nanti. Kalian kadang-kadang
Iya. Kalau nyusul kan tadi ibu jari. Jari-jari kan, bukan ibu jari. Terus sampai dengan ke bawah. Sampai di lekukan sini, pindahkan. Pegang yang benar nih. Dengan 3 jari. Dia akan kemana-mana. Kita letakkan. Selamat ibu, bayinya udah kelahir, anaknya laki-laki, meskipun nggak ini sehat Bu Bidan, alhamdulillah. Etikanya kalau anak terjadi cacat atau segala macam kita tidak boleh dulu kasih tahu. Kalau ada keluarga yang menemani biasanya dia langsung lihat. Kita kasih kode dulu, jangan beritahu apa-apa ke ibu. Nanti setelahnya. Saya cerita dulu kan yang waktu pas Nazwa lahir. Keringkan. Ini yang dibilang mengeringkan itu sekaligus memberikan rangsangan taktil. Ya kan? Penanganan awal asfiksia, hangatkan, sudah jelas. Ya kan? Itu yang paling prinsip. Makanya kenapa pada saat penanganan asfiksia, si hangatkan itu tidak lagi masuk ke dalam tindakan itu. Kenapa? Bayi lahir pasti selalu langsung otomatis dihangatkan, dilakukan pengeringan, hangatkan dia, ya. Oke. Kita ini terus kita ambil kain pengganti. Ya, kebayang ini adalah bayi, bukan pantung. Sebenarnya nggak perlu pakai topi, bisa. Ya, ini sekaligus langsung kita gulung, ya kan? Pada saat ngambil, ini kita taruh, ini kita ambil pelan-pelan, taruh di tempat pakaian kotor, ini kita taruh. Prinsip dulu yang penting posisi bayi di hangatkan. Dah. Biarkan dulu bayinya di sini karena posisi bayinya udah di heading ya, jadi kepalanya miring ke sana terus. Kemudian lanjut urutannya. 2 masih keraba. Bahkan ibunya perasaan mulusnya keluar lagi. Mau ngeden, ya. Kemudian kita persiapan untuk melakukan manajemen aktif kala 3. Prinsip melakukan manajemen aktif kala 3 tadi, pastikan dulu bayi 1. Yang pertama, pemberian oksitosin. Kedua, menyuntikkan oksitosin di paha mana? Paha kanan, bagian lateral luar ya. Pakai ini kapas atau tidak? Oke. Oh yang namanya injeksi tetap desinfektannya pakai, karena sekarang desinfektan untuk injeksi juga hanya kapas bukan kapas alkohol ya, kapas DDT. Suntikan, aspirasi dulu, baru kita biasakan lakukan aspirasi ya. Buang, tutup dulu, terus ini kita buang ke dalam safety box. Kemudian lanjut 2-3 cm dari perut bayi, klem. Kemudian kita gunakan jari telunjuk dan jari tangan kanan untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu. Jari telunjuk dan jari tengah, ya kan? Jari telunjuk dan jari tengah. Telunjuk tengah, berarti bukan begini. Gini. Berapa senti? 2 senti ke arah ibu. Kemudian kita klem. 2-3 senti ke arah bayi. Klem. Kemudian urut lagi 5 cm ke arah ibu, tapi ngeklemnya adalah 2-3 cm dari klem yang pertama. Baru potong atau begini. Yang jelas prinsipnya bayi terlindungi oleh alat.
Ini yang 2012 kemarin. Kalau yang bayi, klem. Ini yang sekarang ya. Kemudian urut 2 cm ke arah ibu. Ini dipegang ya, habis diurut. Jangan dibiarin aja, percuma nanti darahnya masuk lagi. Klem. Baru kita gunting. Paham? Ibu jari ketemu ibu jari, ngiketnya. Bukan? Paham? Kalau begini plus putus. Tapi kalau ibu jari kita temukan ibu jari nih. Jadi sembari kita nguatin ini kita nguatin gini ya. Nih, ini tapi kita ya ke arah dalam. Sekarang biarkan bayi ada di dada ibu sehingga bayi mencari puting susu ibu sendiri ya. Biarin bayinya IMD dulu ya Bu. Apa IMD? Jelasin. Inisiasi menyusu dini. Biarkan bayi untuk mencari puting susu ibu sendiri. Udah di antara belahan payudara. Tapi bukan diletakkan. Di tengah-tengah sini loh. Ya kan? Ini dada payudara kan, dia mau ngenyot-ngenyot. Jangan juga ketinggian. Kalian harus lihat sesuaikan dengan payudara ibu. Kalau lagi mau lahir itu kan biasanya penuh ya, kenceng gitu kan. Nah, posisinya di mana? Kalau dia posisinya ada di sebelah sini kan, ya tengah-tengahnya di sini. Jangan kalau di atas gini, kemana dia mau nyarinya? Ya, sesuaikan dengan payudaranya. Nanti dia nyari aroma kemana gitu kan, dia ketemu. Ya, oke lanjut. Manajemen aktif yang kedua, peregangan tali pusat terkendali. Ingat, hanya tegangan. Menegangkan, pindahkan dulu klem 5 cm, diurut aja. Urutnya tadi sama ini ya. Ibu jari dan jari tengah. Kapan kita melakukan PTT? Kita hanya gini nih, tegangkan. Kita lakukan PTT, kita lakukan penegangan kalau ada kontraksi. Makanya kenapa tangan ini selalu ada di atas. Untuk memastikan adanya kontraksi. Kontraksi hilang, taruh. Ini taruh di sini. Mulus Bu Bidan. Lakuin lagi penegangan, bukan narik, hanya menegangkan. Ternyata setelah kita lakukan penegangan, pada saat adanya lagi kontraksi, ada tanda-tanda untuk pelepasan plasenta. Apa kemarin teorinya? Tali pusat bertambah panjang, ada semburan darah, ya kan? Abdomen, terus uterus apa? Globular. Apa itu? Penegangan tali pusat terkendali, pastikan ada kontraksi, kita lakukan penegangan. Ternyata setelah kita lakukan penegangan, terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta, tinggi fundus, ada perubahan, tinggi fundus uteri, semburan darah tiba-tiba, tali pusat bertambah panjang. Kalau dia bertambah panjang, ini bisa kita pindahkan kembali ya sampai dengan 5 cm depan vulva. Kemudian kalau sudah ada keluar plasenta lahir, kita arahkan ke arah dorsokranial. Sejajar kurva apa? Panggul, bukan sejajar lantai, tapi sejajar dengan sumbu panggul. Ya kan? Ini menyesuaikannya sumbu panggul. Jangan bilang lagi ngomongnya sejajar lantai. Ya, kita keluarkan ke arah dorsokranial tangan kiri, tarik sedikit ke bawah, ke atas, baru kita ambil. Gak usah memutarnya laju. Gak usah lah, sembari kita keluarkan, sembari kita putar sampai selaput ketuban ini keluar, ya kan? Yang namanya selaput ketuban ini utuh, dia menutup, ya.
Kemarin seperti yang sudah saya lihatkan, nggak tahu di kelas mana yang Ibu lihatkan, bahwa yang namanya selaput ketuban ini ada amnion, ada korion. Itu yang bisa kita pisah, ya kan? Leg 3 ya? Leg 2 udah belum? Nah, besok dilihatin. Korion dan amnion. Ternyata ada. Baru kita lihat kotiledon, tapi ini nanti ya. Setelah lahir kita letakkan dulu sampai pastikan benar plasentanya utuh lahir. Kita letakkan dulu karena kita harus segera untuk manajemen aktif yang ketiga, yaitu masas uterus. Ya kan? 15 kali dalam 15 detik. Bukan begini. 2 3 atau 1 2 3 4 5. Yang namanya masas uterus itu keras. Nih, tangan saya di dalam ini terus. Ya. Terus dilakukan masas. Kayak batu. Kalau yang benar, kalau yang bagus tuh kayak batu. Kita lakukan. Ambil. Tangkep si uterusnya. Jadi jangan bingung pada saat nanti di manajemen aktif yang pada saat masas uterus kalian kok kayak batu. Itu yang bagus. Ya, keras. Kalau nggak kayak gitu, hati-hati. Ronia dia malah. Ya. Selesai kita lakukan ini, baru kita lanjut urutannya. Epi sudah jelas, tapi kalau dia ruptur kita kan nggak tahu ya. Kita meriksa apakah ada luka pada jalan lahir. Kita masukkan ini 2 jari ini, kasanya diambil ya, masukkan. Kita periksa, tekan-tekan, dep dulu, ada rembesan darah nggak, gitu kan? Kalau ada perdarahan aktif, itu biasanya terjadi robekan. Perdarahan aktif, ini kita tekan, keluar, gitu ya, tekan, keluar. Tapi kalau kita tekan, tidak ada perdarahan aktif, berarti tidak terjadi robekan. Lanjut, lakukan pemeriksaan plasenta. Tadi lengkap, nanti kita ukur panjang tali pusar. Ini kita lihat perlekatan tali pusar, karena ada yang patologi itu dia nempelnya di bagian lateral, bagian luar, atau dia di bagian ujung sini gitu kan ya, banyak. Kalau yang normal kan dia di bagian tengah ya, di bagian tengah. Terus kita lihat tadi korion amnionnya bisa kita buka, kita lihat kotiledonnya. Sama, kembali lagi kita ambil kasa. Ya kan? Terus kita periksa kotiledonnya. Berapa yang normal jumlah kotiledon? Berapa sampai jumlah berapa? Kemudian kita letakkan kembali. Lanjut. Ya, minimalisir sekali tindakan intervensi untuk kateterisasi. Ya, kalau dia masih bisa bukan rasa kencing, Bu, udah biarin. Terus Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam melalui volume 0,5%, bersihkan noda darah dan cairan tubuh. Dan bila kotor, karena ini darah-darah kan, kita celupkan dulu dengan air klorin tadi. Bersihnya dengan air klorin, tangannya direndam benar. Sudah selesai begitu, kita cari kain atau handuk untuk mengeringkannya. Gini-giniin aja nih. Ini handuk. Itu ya, manalah handuk. Di sini handuk pamannya. Kita tirisin gini aja. Ya, kemudian kita lakukan masas, ajarkan. Ibu, nih ibunya diurut-urut ya. Ngomongnya jangan ngomong masas, kan keluarga nggak ngerti. Ayo Bu, dipijit di sininya Bu, diremes, gitu kan? Ya enggak? Kemudian kita lakukan pemeriksaan nadi. Cut dulu. Ternyata normal, kontraksi ibu baik, kita bereskan, kita estimasi kehilangan darah. Ini yang sama sekali jarang tersentuh oleh bidan. Apa? Estimasi kehilangan darah. Kehilangan darah kita melihatnya dari mana? Nih. Sejauh mana darah merembas di dalam underpants. Kalau dia menggunakan kain, kita timbang. Peres dulu, masukin ke dalam bengkok. Di dalam bengkok, bengkoknya sebelum diukur, bengkok ditimbang berapa. Ditambah dengan darah yang sudah ada. Itu yang jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah dilakukan bidan untuk mengestimasi berapa darah yang hilang. Persalinan normal berapa mili keluarnya? 5
Kalau yang namanya perdarahan lebih dari 500 mili katanya gitu kan. Kalau normal berarti kurang dari 500 mili. Tapi berapa sih secara evidence base yang pernah kalian tahu? 200 Tidak sampai. 200 sampai 250. Berapa? Nah, nanti PR-nya kalau kalian di rumah bidan. Itu salah satunya juga dari saya. Ya. Oke, nanti tidak kisarannya sampai dengan 350 mili benar, tapi berapa? Darah penuh dengan darah di tengah-tengah saja belum tentu cc-nya banyak di darah yang penuh. Kenapa? Darah penuh dia ngerembes. Warnanya tidak merah pekat. Kan kalau yang kayak flek-flek itu ya, merah-merah jambu. Tapi dia hanya di kisaran sini, tapi penuh, padat. Itu akan berbeda. Makanya harus tahu benar kalian bagaimana cara antisipasi untuk mengestimasi darah ibu yang hilang. Ya, jadi kita bisa tahu. Ya, jadi sembari kita melihat estimasi kehilangan darah, kalau ini memang harus perlu praktek. Dari underpad ini aja, kalau kalian sudah sering lihat, kalian sudah tahu, oh ini 500, oh ini 300, oh ini sekian. Ya, dengan tadi atau dengan gelas ukur, boleh. Beko, boleh. Terserah, mau pakai apa, boleh. Ya. Oke, kita ambil. Ibu maaf, angkat dulu Bu bokongnya. Ini kan darah, ya. Jadi harus hati-hati karena ini darah. Jadi kadang-kadang kalian praktek karena ini praktek dengan tak pantom semau-mau. Tidak pernah berpikir dengan logika. Meskipun ini dengan pantum, ya. Ini darah. Ambil. Kita buang di tempat sampah hitam yang basah, tempat sampah medis. Kemudian kita bersihkan alat. Ini bisa dimasukkan. Ini ditaruh ke bawah. Ini boleh langsung kita rendam. Prinsip merendam, semua alat terendam. Ini dibuka, alat-alat semua dibuka. Buka. Ya kan? Klem dibuka, gitu nggak? Semua alat dalam kondisi terbuka. Rendamnya di larutan apa? Klorin. Kemudian sudah beres, kita ambil air DTT. Kadang-kadang kalian gini nih pakai ini, serot kayak burung. Nggak boleh ya, ini hanya untuk tempat. Tapi kalau untuk ibu DTT tetap peres, ya kan? Ayo Bu, angkat Bu, angkat Bu, atau miring Bu, ya. Selesai, dan ini pun sendiri-sendiri untuk naruh tempat. Pakai air. Ayo angkat. Pakai air apa di sini? Klorin. Hah? DTT? Klorin. Bersihin. Ya kan? Kemudian lanjut. Dalam. Karena ini tadi udah berdarah, Ibu maaf. Kainnya saya ganti ya Bu. Ini kan tadi memang di atas perut ibu kan, nggak apa-apa, nanti ibunya suruh pegang. Oke. Kemudian kita celupkan ke dalam larutan. Ini sudah boleh kita rendam karena kita sudah melakukan tindakan. Ya kan? Kemudian kita pakai sarung tangan bersih untuk melakukan pemeriksaan pada bayi. Ya, bayinya ada di sini. Nanti seperti tadi. Handscoon yang Bersih. baru. Handscoon yang bersih. Apa dulu yang kita periksa? Kasih
K1. Vitamin K. Ya, bukan dari sini ke sini ya, tapi dari sini ke sini. 1 jam dari Vitka dan tetes mata kita suntikan hepatitis di paha Kanan. tadi di paha Kiri. 1 jam setelah itu, bukan berbarengan ya. Selesai dari situ, kemudian ya bereskan semua alat kan, lepaskan apa semuanya, cuci tangan kembali. Kita lakukan untuk mengisi melengkapi lembar pantograf yang bagian belakang. Ya kan? Setelah itu baru ini masuk di dalam asuhan neonatus, bayi dilakukan pemeriksaan fisik, refleks gitu kan, semuanya lengkap paket head to toe dari atas ke bawah. Tapi pada saat bayi baru lahir kita hanya mengukur tinggi badan dan berat badan. Tinggi badan atau panjang badan ya. 7 hari. Kalau 7 hari gimana Bu? Ternyata dia datangnya jam hari ke-10. Disuntikin nggak? Disuntikin tetap nggak masalah. Tapi efektivitas obatnya akan berbeda. Karena setelah itu hepatitis 0 itu kan tidak masuk dalam hitungan imunisasi. Ya, karena nanti bayinya terus akan berlanjut untuk diberikan imunisasi. Ya, imunisasi yang sekarang DPT, hepatitis, polio, pentabion itu ya udah dijadikan satu. Kalau dulu kan sendiri-sendiri tuh. Hepatitis sendiri, BCG, DPT sendiri, polio sendiri. Kalau BCG masih sendiri vaksinnya. Karena cara memasukkan obatnya juga berbeda. Kalau BCG kan IC, intrakutan. BCG itu memasukkan kuman ke dalam badan bayi supaya dia protektif terhadap kuman TB-nya. Ya kan? Tapi kalau pada saat injeksi, tetanus, hepatitis, polio itu sudah jadi satu. Kalau dulu polionya dalam bentuk ditetes. Kalau sekarang sudah jadi satu. Nanti kalian belajar itu.